Tunggu. Mundur, berasa, mundur. Sabar aja, sabar. Hei, Udah, sabar aja. buka jalan. Buka jalan. Bu, masuk lagi, Bu. Hei, Bu, ke dalam, Bu. Dua tersangka pembunuhan ustazah di Sungai Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan menjalani rekonstruksi untuk memperagakan rangkaian adegan dalam kasus tersebut. Rekonstruksi digelar secara terbuka pada Sabtu 2 Mei. Sejumlah kerabat korban dan warga sekitar datang berbondong-bondong untuk mendatangi TKP untuk menyaksikan secara langsung. Dalam kesempatan itu, warga yang geram sempat hendak menyerang kedua pelaku, namun berhasil dicegah oleh petugas. Selengkapnya, saudara, terkait bagaimana jalannya rekonstruksi yang dilakukan kedua tersangka dilaporkan jurnalis Tribun Banjarmasin Rizky Fadila. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Mbak Rima. Betul, kemarin hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 dilaksanakan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan seorang ustazah yang mengajar di Pondok Pesantren Mura'atul Logah di Martapura, Kalimantan Selatan, di mana jasadnya ditemukan di daerah Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, tidak jauh dari rumahnya dan tidak jauh dari rumah pelaku. Rekonstruksi berlangsung pada siang hari, di mana dua tersangka, M dan AS, langsung dihadirkan pada rekonstruksi memperagakan sebanyak 48 adegan, mulai dari para pelaku menunggu korban lewat dari dekat TKP. Setelah itu para pelaku, salah satu pelaku memukul korban yang tengah berkendara menuju rumahnya menggunakan balok kayu di belakang tengkorak kepala sampai pelaku jatuh dari kendaraannya. Setelah itu pelaku kemudian dibawa agak bergeser, dan setelah itu pelaku kemudian dipukul lagi, sempat sadar, dan ketika pelaku sadar, pelaku kembali dipukul. Nah, setelah itu di mulutnya ditutup dengan kain atau pakaian milik dari korban. Dan setelah korban sudah tidak sadarkan diri, kemudian korban dipikul oleh salah satu pelaku menuju tempat agak sunyi sekitar 100-200 meter dari TKP pembunuhan itu dilakukan untuk membuang jasadnya, di mana dia dibuang di pinggir jalan sebenarnya, tapi jalan itu jalan setapak dan jarang dilewati oleh kendaraan. Nah, untuk posisinya ditemukan berdasarkan dari keterangan penemunya ya, yaitu ibu sambung korban, itu tertutup oleh semak-semak karena disengaja oleh para pelaku ditutupi oleh rumputan agar tidak terlihat. Begitu, rekan Bima. Baik, Rizky, kemudian apa saja fakta baru yang terungkap setelah proses rekonstruksi ini berlangsung? Ya, rekan Bima, beberapa fakta baru yang terungkap, terutama ya yang menjadi pertanyaan dari masyarakat luas, yaitu motif dari para pelaku menghabisi korban, di mana berdasarkan keterangan dari kepolisian, dari Kapolres Banjarbaru AKBP Pius mengatakan bahwa motif pembunuhan ini yaitu di mana para pelaku ingin menguasai harta korban. Nah, jadi untuk motif sudah terjawab, dan ada juga fakta lain di mana korban ini ditemukan pertama kali oleh ibu sambungnya yang mencari beberapa jam ya, dan sempat mencari ke rumah atau pondok para pelaku tinggal, tidak jauh dari TKP sekitar 50 meter atau sekitar beberapa ratus meter ya, kurang lebih dari TKP dia ditemukan dari rumah para pelaku. Nah, ibu sambung korban yang bernama Mudia sempat
menanyakan langsung ke salah satu pelaku di rumah di pondok kediamannya untuk mencari menyisir jika ada korban gitu. Nah, tapi dijawab para pelaku tidak melihat, dan pelaku juga mempersilahkan untuk ibu sambung korban masuk ke dalam pondoknya ya, menyisir. Nah, setelah itu kalau dari keterangan ibu sambung korban, para pelaku ini tidak merasa gugup atau tidak ada merasa bersalah saat itu. Begitu, rekan Lima. Kemudian bagaimana respon dari pihak keluarga korban saat menyaksikan langsung rekonstruksi tersebut, Rizky? Ya, pada hari Sabtu rekonstruksi digelar. Selain dari pihak kepolisian, dari rekan media juga hadir. Banyak juga dari masyarakat, termasuk dari para keluarga korban. Dan salah satunya ibu sambung korban, karena korban ini sudah yatim piatu, jadi hanya punya ibu sambung. Ibu sambung korban ini sangat terpukul, dan pada saat rekonstruksi beliau menangis ya, tidak dapat menahan air matanya ketika melihat, khususnya saat pelaku dipukul ya hingga meninggal. Dan juga dari beberapa masyarakat sekitar yang mendatangi atau melihat langsung proses rekonstruksi dari jauh, sempat terjadi hampir terjadi penyerangan dari masyarakat sekitar TKP yang geram dengan kejadian ini, hampir menyerang kedua pelaku yang saat ingin dibawa setelah rekonstruksi dibawa pulang ke mobil. Ada salah seorang warga yang ingin menyerang, namun berhasil dicegah oleh petugas pengamanan yang ada. Para pelaku juga disoraki oleh warga. Bahkan rekan Lima, dari informasi ketua RT setempat bahwa malam hari sebelum rekonstruksi digelar, ketika diketahui bahwa pelakunya ternyata tinggal di pondok tersebut tidak jauh dari lokasi, para warga sudah berniat, ada keinginan ingin menghancurkan dari pondok tempat tinggal para pelaku ini. Namun karena pondok ini masih dianggap penting untuk penting proses hukum, proses penyidikan, maka warga diminta tidak bersabar terlebih dahulu untuk menyelesaikan proses hukum, dan setelah itu ketua RT mungkin akan mempersilahkan ya, mungkin akan diapakan pondok tempat tinggal para pelaku tersebut. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Rizky Fadila, jurnalis Tribun Banjarmasin. Selamat kembali bertugas. Mundur! Sabar aja, sabar. Tunggu. Mundur, berasa mundur! Aja, sabar. Hei, Udah, sabar aja. buka jalan! Buka jalan! Bu, masuk lagi bu. Hei, Bu ke dalam bu. Woi, di dalamnya sakit lagi lah. Dapatkan di dalam, woi. Umat kamu pulang Saya pingsan aja gitu loh, Pak. Gimana begini kan? ayunannya kayak apa? Gini. Oh, Kencang mau. Ya, udah setengah. menakan. Bangunkan. Kamu pegang tangan bukan pegang Bahu kan? Ada firasat inya minta minum, makanya ulun datang situ. Mau tukarakan minum, ulun haus benar, langsung merasa lah tadi bisa minta minum anakku nih, ulun haus banal kenapa biasanya mau WA ada WA-nya, ulun haus banal ya, minta nitip es lah ya dari tokonya ya, sore kena mama kesana soalnya
Terungkap permintaan terakhir Ustazah di Banjarbaru sebelum tewas dibegal pada Selasa 28 Mei 2026. Mudiah, ibu sambung korban, mengatakan korban sempat menghubungi dirinya sehari sebelum kejadian. Saat itu korban yang menjaga toko di kawasan Martapura menghubungi ibunya untuk dibawakan air minum karena kehausan. Mudiah menyebut permintaan korban tersebut tidak seperti biasanya. Rupanya komunikasi tersebut menjadi yang terakhir kalinya dengan korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Sembari menahan tangis, Mudiah mengatakan bahwa korban hari itu terlihat begitu cantik. Korban diketahui berinisial HN 25 tahun, dikenal sebagai ustazah di pondok pesantren wilayah Binjar. Dia dilaporkan hilang setelah tidak pulang pada Selasa malam dan tidak mengajar pada keesokan harinya. Naas, korban ditemukan tewas di lahan kosong dengan sejumlah luka dan memar. Sementara sepeda motor korban sudah terlebih dahulu ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian. Ibu sambung korban juga mengaku sempat bertemu pelaku di sekitar lokasi saat pencarian yang saat itu terlihat tenang dan tidak mencurigakan. Bahkan sempat mempersilahkan untuk mencari di sekitar gubuk tempat tinggal kedua pelaku tersebut. Secara terpisah, pimpinan Ponpes Muratul Lugha, Guru An-Nur Hidayatullah, berharap kedua tersangka dihukum seberat-beratnya. Hari Selasa Ada firasat apa? ada pirasat, inya minta minum, makanya ulun datang situ. Mau tukarakan minum, ulun haus benar. Langsung merasa lah, pada bisa minta minum anakku nih. Ulun haus banal. Haus banget kenapa biasanya? Mau WA, ada WA-nya. Ulun haus banal, ya minta nitip es lah, ya. Dari toko berarti. Dari tokonya di situ. Ya sore kena mama ke sana, soalnya kendaraannya dipakai laki mama kerja. Sore kena mama ke toko. Sempat ketemu ya? Tempat kada banyak, bukan katanya dia banyak dia. Makar es yang itu lah. Bingung kenapa diam aja, ikan bunga sebanal, pinjam aja gitu. Nah sempat menagus. Setelah itu Bulik, maghrib harinya, maghrib udah ikan bulik jam berapa? Jam 7 kayak biasa mah aja. Tapi sembayang dulu, jadinya habis sembayang bulik. Ya nih habis sudah tuntung ajan, mama bulik lagi. Ya. oh karena pian beda rumah ini ya? Beda rumah. Mama bulik lah aja. Kan jam 7 bulik ya, hati-hati ya, inggih dia. Udah. Pas tahu kabar bahwa pelakunya ternyata orang sana gimana Bu? Yang merasa Terkajut. Kada menyangka tiap harinya lewat di situ. kalau Istri saya, anak ulun kayak itu dan keadaannya baik. Apakah itu? mungkin apa yang keinginan Ibu dengan proses hukumnya yang di Ya dihukum seberat-beratnya lah, maunya ulun mau mati. ya mungkin Bu kalau Chris itu gimana orangnya Bu? Korban sehari-hari Saya tepatnya. baik, Bu. Baik. Kada ada besarnya, kada ada bisi masalah lah orang. Dia katanya tulang punggung dulu ya. Ya serongan aja, ya mencari duit serongan. Biasa inya seorang. Adiknya kan di pondok dari Merinanya dah. Jadi inya cari duit untuk inya seorang. Kalau orang tua kandung aslinya udah meninggal. Sudah meninggal. Mama Bu ya. Setelah itu Ibu yang sambung. Iya, dari umurnya 10 tahun.